satu kondisi yang oleh WHO dibilang ancaman global di masa kini itu adalah loneliness. Itu bukan hanya di pikiran, tapi juga di perasaan dan juga di fisik. Ada yang kita kenal dengan reaksi psikosomatis tadi, Dok. Dan itu harus diperhatikan ya pada orang yang mengalami gangguan cemas. Jadi bukan cuma di pikiran, tapi juga di kondisi fisiknya. Halo sahabat sehat dimanapun kalian berada, welcome to Bincang-Bincang, podcast kesehatan Dr. Tony Setiabudi. Kali ini saya ditemani oleh Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater ya dok? Benar dok. Sebelum kita lanjut, saya ada announcement penting. Ini penting sekali. Kalau sahabat sehat pernah lihat video, saya diwawancarai oleh Rosi atau Raffi Ahmad tentang diabetes. Ini semua hoax. Ini adalah rekayasa AI. Saya adalah seorang dokter bedah tulang, orthopedic surgeon, dan saya tidak pernah melakukan penelitian tentang diabetes. Jadi kalau kalian dapat video-video seperti ini, tolong delete saja. Jangan beli produknya. Dan saya dengar produknya laris terjual, tapi ini sesat. Jadi jangan percaya, di-delete saja, jangan disebarkan. Sekarang kita kembali. Halo Dr. Lahargo, kita kenalan dulu dok dengan sahabat sehat yang lagi nonton. Saya sebenarnya penasaran banget dengan nama Anda. Mungkin Dr. Lahargo bisa menjelaskan apakah namanya ini penuh ada makna-makna tertentu dok, silahkan. Ya, salam kenal juga Dr. Tony dan sahabat sehat semua. Perkenalkan saya Dr. Lahargo Kembaren, SPKJ. Seperti Dr. Tony sampaikan, saya seorang psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa. Kalau dari namanya dok, ya ini pasti asalnya dari mana agak sulit tertebak ya dok ya. Tapi saya dari Medan dok. Jadi saya seorang orang Karo, iya. Tapi saya sudah lahir di Bogor, jadi saya Batagor nih, Batak Bogor, gitu ya. Iya. Ya. Kalau namanya itu Lahargo itu apakah ada arti tertentu dok? Iya benar dok. Jadi seperti orang Batak Karo pada umumnya itu punya arti dan singkatan. Jadi Lahargo itu singkatan dari lahir aku Rembang Oktober. Jadi saya lahir pas bulan Oktober kalau dalam bahasa Karo. Nah, begitu ya kira-kira. Kalau kembaran itu marga, dia masuk sembiring, ya sembiring kembaran gitu. Baik. Dok, saya penasaran, kenapa Dokter Lahargo pilih jadi psikiater atau dokter jiwa? Ya, saya menjadi psikiater karena dari kecil itu saya sudah di rumah sakit jiwa ya dok. Jadi dari kecil saya diasuh oleh pasien-pasien yang gangguan jiwa. Kenapa demikian? Karena mama saya itu perawat jiwa di rumah sakit jiwa di Bogor. Jadi waktu kecil itu saya dibawa oleh mama saya kalau lagi dinas dan dititipkan ke pasien-pasien yang sudah lebih stabil ya. Jadi saya bermain dengan pasien yang kemudian memberikan saya makanan, nemanin saya tidur, ngajak ngobrol gitu. Jadi mereka yang merawat saya sejak kecil. Ya, sekarang gantian ya dok, saya yang merawat mereka nih gitu. Oke. Menarik sekali. Ya, saya dulu pernah cerita, saya pernah waktu di medical school, saya pernah pengen jadi psikiater juga dok. Pengen jadi, iya. tapi berubah arah. Ya. Oke. Saya excited banget bisa berbincang-bincang dengan Dr. Lahargo. Perbincangan kita kali ini berjudul Anxiety Disorder, Curhat dan Solusi. Di dunia yang semakin cepat dan penuh tekanan, tantangan, rasa cemas dan anxiety bisa datang begitu saja tanpa peringatan, mengganggu pikiran dan membuat kita terjebak. Kondisi ini sangat menguras energi dan menghambat kita untuk bergerak maju. Bahkan menjalani aktivitas sehari-hari pun kita nggak bisa tenang. Di episode kali ini kita akan membahas apa itu anxiety disorder, gejalanya, dan yang lebih penting bagaimana cara kita menghadapinya dengan lebih baik bersama Dr. Lahargo Kembaren.
Kita beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang luar biasa. Siap, Dokter Tony Oke, dan sehat semua. oke. Bagi semua sahabat sehat, kalau kalian punya pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Pertama, Dok, kita akan bahas tentang terminologi istilah tentang anxiety disorder, mungkin ada yang nggak jelas. Ya, cemas itu normal atau tidak normal? Ya, jadi yang namanya cemas adalah bagian emosional yang normal, kondisi perasaan yang normal. Jadi kita diberikan rasa cemas itu punya tujuan dan punya alasan. Nah, tujuan dan alasannya umumnya adalah membuat kita lebih hati-hati, lebih Ya. waspada, lebih bisa mempersiapkan diri. Contohnya misalnya anak Hmm. sekolah ujian akhir nih ya, cemas, khawatir, itu membuat dia jadinya belajar lebih giat sampai malam, menyingkirkan permainan-permainan yang biasa dia lakukan mungkin karena dia cemas khawatir kalau nilainya tidak bagus, dia tidak lulus atau tidak bisa masuk ke perguruan tinggi atau sekolah yang diinginkan. Nah, itulah cemas yang normal. Dan setelah itu selesai, kecemasan itu akan berkurang dan hilang, tidak akan memberikan efek apa-apa. Tetapi yang Oke. namanya gangguan cemas itulah yang patologis gitu, Dok. Iya, iya. Jadi kecemasannya ini sudah berlangsung panjang gitu ya, lebih dari 1 bulan, dan cemasnya itu bukan cuma di pikiran, tapi sudah mulai mempengaruhi kondisi fisik atau sering kita sebut psikosomatis. Ada Iya. nyeri, ada sensasi yang tidak nyaman di organ tubuh yang hilang timbul dan berpindah-pindah. Paling sering itu di pencernaan, Dok. Asam Iya, lambung iya, iya. naik, gitu ya, Ya, GERD, ya. mual, muntah, kepala terasa berat, jantung berdebar lebih kencang, nafas kok tidak plong rasanya, kulit gatal dan kemerahan. Nah, ini kalau sudah kecemasan yang disertai keluhan-keluhan yang ada di fisik, nah inilah yang kita sebut gangguan cemas atau anxiety disorder, gangguan ansietas. Dokter Oke, Tony. oke. Ya, saya dulu waktu mempersiapkan ujian terakhir orthopedic surgery ya, itu susah banget. Iya. Saya pernah cemas sekali. Cemas, saya cemas nggak lulus. Hmm. Belajar kok kayaknya nggak bisa tuntas gitu loh. Saya sampai cemas, sampai saya itu cuman buka-buka buku aja, bolak-balik. Tapi saya bingung, saya start dari mana? Saya mulai di mana? Saya pelajari apa? Saya cuman kebingungan, saya buka-buka buku dan Ya, tidak ada yang masuk. Kalau seperti betul, itu Dok. normal atau tidak? Ya, kalau kita bisa memanage cemas itu dengan baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus, Dok, gitu ya. Jadi cemas juga mempengaruhi faktor kognitif katanya. Fokus, konsentrasi, memori, problem solving, decision making kita jadi terganggu tuh kalau kita mengalami gangguan kecemasan ini. Iya. Nah, kalau kita melakukan self care, manajemen stres yang baik gitu ya, itu akan membuat kecemasan tuh tidak terlalu tinggi intensitasnya dan nggak sampai mengganggu functionality kita, Dok, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apakah yang saya rasakan itu cemas, nggak lulus, terus belajar buka-buka buku tapi nggak ada yang masuk? Apakah itu bisa disebut sebagai panic attack? Kriteria diagnosis kalau kita bicara tentang gangguan kejiwaan itu ada gitu ya. Kalau panic attack itu dia sifatnya memang muncul mendadak tiba-tiba. Dia Oh, merupakan serangan panik pada gangguan yang kita sebut panic disorder gitu. Jadi ada diagnosisnya itu gangguan panik, tetapi serangannya kita sebut serangan panik atau panic attack. panic Dan attack. salah satu ciri kriterianya itu paling enggak gangguan ini sudah dialami oleh seseorang itu 6 bulan, Dok. 6 bulan dia Oke, merasakan oke. ada panik yang berulang, baru kita bisa diagnosis tuh. Ini adalah suatu gangguan kecemasan dan salah satu variannya adalah panic disorder yang serangannya kita sebut panic attack. Kalau kita bicara tentang anxiety disorder, ini dari uh, yang saya ingat waktu di medical school, itu ada banyak kan, banyak macamnya anxiety disorder.
Yang paling sering terjadi itu apa, Dok? Iya, benar sekali. Jadi anxiety disorder tuh payung besarnya ya dok. Nah, di Ya. bawahnya itu banyak tipe-tipenya gitu ya. Yang paling banyak itu kita sebut generalized anxiety disorder atau gangguan cemas menyeluruh. Dia bawaannya dari pagi sampai malam gelisah, cemas, tidak tenang, disertai dengan keluhan fisik seperti tadi, dan tidak bisa tidur. Yang dicemaskan itu adalah tentang kehidupan sehari-hari, tentang Ya. suaminya, tentang istrinya, tentang anak, pekerjaan, finansial gitu ya. Tapi bawaannya cemas dan khawatir terus. Itu yang pertama dok, dan ini cukup sering. Dan seringkali datang ke klinik itu dengan keluhan nggak bisa tidur, gelisah, nggak tenang rasanya. Baru yang kedua yang tadi dokter Tony sampaikan itu adalah panic disorder, gangguan panik. Nah, beda Hmm. dengan generalized anxiety disorder, pada panic disorder dia intensitasnya tuh berat banget cemasnya sampai membuat orang pengen buru-buru datang ke IGD, ke rumah sakit, karena dia merasa tercekik, merasa terkena serangan jantung seperti mau mati rasanya. Nah, itu intensitasnya sangat berat, tetapi dia sifatnya episodik dok gitu. Jadi Oke. ada episodiknya, ada hanya 15 menit, 30 menit, kemudian berangsur-angsur akan mereda dan hilang. Nah, itu yang kita sebut Ah, panic disorder gitu dok. Nah, oke. kemudian ada Oke. lagi yang namanya fobia. Nah, fobia itu Fobia. adalah gangguan cemas pada objek atau situasi tertentu. Nah, jadi ada yang kita sebut agorafobia, takut berada di tempat umum sendirian. Ada lagi fobia spesifik, ada takut ketinggian, kita sebut namanya Oke. akrofobia. Ada lagi takut berada di ruang tertutup yang sempit atau klaustrofobia. Nah, ada juga fobia yang kita kenal dengan fobia sosial. Jadi dia takut berada menjadi pusat perhatian. Jadi nggak berani tuh kalau disuruh ngasih ceramah, bikin doa gitu ya, presentasi itu cemas banget tuh gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya OCD, Dok. Obsessive Compulsive Disorder. Nah, ini gangguan cemas yang ditandai dengan perilaku berulang. Jadi pikirannya berulang-ulang dilanjutkan dengan perilaku yang berulang-ulang, seperti cuci tangan berulang-ulang, kunci pintu berulang-ulang, mematikan kompor berulang-ulang, menghitung berulang-ulang karena untuk mengatasi kecemasannya. Nah, ini kita sebut OCD namanya. Nah, Oke. kemudian yang berikutnya ada yang namanya PTSD, Dok, Post Traumatic Stress Disorder. Nah, ini gangguan cemas yang didahului oleh peristiwa traumatis yang kemudian memberikan beberapa gejala seperti re-experiencing, avoidance, dan ada hyperarousal. Nah, jadi lumayan banyak ya Oke. dok Oke. variasi Wah, gangguan cemas ini. ini seperti lecture di medical school, Dok. Terima kasih banyak. Ya, semoga bisa bermanfaat nanti dok. Ya, Dok. Oke, Dok. Sekarang kita bicara tentang penyebabnya ya. Penyebabnya tentunya banyak hal, tapi apakah ada faktor genetik dalam anxiety disorder? Artinya apakah penyakit ini nurun dari orang tua ke anak atau bagaimana? Ya, benar dok. Faktor genetik itu punya peranan. Nah, kalau kita bicara tentang anxiety disorder ini, dia faktor penyebabnya multifaktor ya. Kita biasa bagi menjadi tiga domain utama. Yang pertama kita sebut faktor biologi. Nah, di dalam faktor biologi ini genetik memegang peranan. Jadi kalau orang tua kita atau ada anggota keluarga yang memiliki hubungan darah itu mengalami gangguan anxiety disorder, maka mereka yang berhubungan saudara secara kandung itu dia punya resiko untuk kemudian juga terkena anxiety disorder ini. Kemudian faktor biologi berikutnya itu adalah kalau pernah ada saat mengandung, ibu yang mengandung janin ini punya problem ya dengan mental emosional ataupun dengan kondisi fisik, nah, itu mempengaruhi saraf janin yang dikandungnya sehingga lebih beresiko juga. Kemudian Hmm, riwayat jatuh, terbentur kepala atau kena infeksi yang cukup berat, itu juga membuat resiko itu semakin meningkat, dan penggunaan alkohol, minuman keras dan juga narkoba dok itu juga bisa memicu oke, nih oke, munculnya anxiety disorder oke, secara biologi. Nah, kemudian faktor kedua dok itu yang kita kenal dengan faktor psikologi. Ya, ini adalah kalau seseorang ini dia punya pengalaman-pengalaman traumatis yang memberikan luka psikologis pada dia. Misalnya pernah diperlakukan tidak baik, dibully,
pernah mendapatkan kekerasan verbal atau kekerasan fisik, bahkan kekerasan seksual, ada kehilangan, keinginan yang nggak tercapai, kekecewaan, relasi Oke. yang tidak baik dengan orang lain. Nah, itu secara psikologis dia menimbulkan psychological wound atau luka psikologis gitu. Dan yang Oke. terakhir adalah faktor sosial, Dok. Jadi memang ada kondisi sosial yang sedang berat dan rumit, complicated ya, yang cukup menguras energi dan juga kondisi psikisnya. Jadi Oke. multifaktor seperti Multifaktor itu ya. bisa benar, Dok. Tapi apakah ini spesifik untuk anxiety disorder saja atau juga applicable untuk depression dan masalah psikiatri yang lain? Ini buat semua gangguan kejiwaan seperti itulah kita melihat faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya, Dok. Kalau untuk anxiety disorder ataupun gangguan yang lain, sebenarnya akan sangat individual. Kita akan bisa lihat, misalnya dia punya pengalaman dibully, tapi bagaimana responnya dia, bagaimana pengalaman itu betul-betul membuat kondisi mentalnya terganggu. Nah, itulah yang nanti lewat deep interview ya, structural interview, kita akan bisa memahami lebih jauh dinamika psikologis dari yang Ya, bersangkutan, ya. Dok. Depresi juga seperti itu ya, Dok. Depresi juga Depresi. begitu, Dok. Hmm. Mm. Oke. Kalau kita bicara tentang orang tua yang mengalami anxiety, terus anaknya juga prone atau mempunyai resiko lebih tinggi untuk mengalami anxiety disorder, itu lebih ke genetiknya, ada some chemical yang di otak yang nggak balance atau learned behavior. Jadi lihat orang lain behave seperti itu, jadi kita meniru. Itu bagaimana, Dok? Dua-duanya berpengaruh, Dok, karena secara genetik sendiri dia mewarisi sifat kecemasan dari orang tuanya tersebut. Tetapi yang dokter bilang tadi tepat sekali bahwa dia melihat bagaimana reaksi perilaku orang tuanya, misalnya kalau ada sesuatu berita gampang kaget gitu ya, emosional, cemas kalau ada apa-apa, itu adalah suatu pola perilaku yang juga dipelajari. Nah, ini juga Dipelajari. bisa memicu juga tuh gangguan cemas pada anak ini di kemudian hari. Tetapi memiliki orang tua yang punya secara genetik gangguan cemas harusnya tidak membuat kita khawatir ya, tapi justru akan meningkatkan awareness kita sehingga kita lebih Oke. paham nih bahwa saya harus menjaga lebih baik ya kondisi kesehatan jiwa saya dengan melakukan mungkin pola hidup sehat, latihan manajemen stres yang baik, punya support system yang kondusif dan positif, itu akan Hmm, menjaga kondisi kesehatan jiwanya lebih baik. bagus. Dok, sekarang semua orang, hampir semua orang pakai sosial media. Hmm. Apakah ada pengaruh sosial media terhadap tingkat kecemasan, terutama pada generasi muda? Benar sekali, Dok. Bahkan kalau laporan dari WHO mengatakan bahwa setelah pandemi COVID-19 kemarin, itu bersiaplah kita dengan pandemi masalah kesehatan mental. Dan laporan WHO terbaru itu menunjukkan 1 dari 8 orang penduduk di dunia itu punya mental disorder. Dan yang paling tinggi itu adalah anxiety disorder. Dilanjutkan dengan depresi. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan zaman 4.0 digitalisasi ya, di mana hampir semua perangkat elektronik itu terhubung dengan digital gitu ya. Dan kita sekarang ini itu lagi apa namanya cukup concern yang kita sebut sebagai digital addiction. Kalau dulu kita Hmm, kenal kan adiksi itu adalah substance addiction ya, Dok ya. ya, Jadi ada kecanduan rokok, alkohol ataupun drugs, narkoba gitu ya. Tapi sekarang ini kita kenal yang namanya behavioral addiction. Jadi adiksi. Nah, salah satunya tuh adiksi smartphone, adiksi internet, games online. Nah, kenapa adiksi ini memberikan suatu dampak terhadap kondisi anxiety? Yang pertama, Dok, misalnya gitu ya. Orang kalau misalnya buka media sosial, itu dia cenderung untuk comparing, membandingkan hidupnya dengan orang lain gitu ya. Nah, membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain, dia punya ini, dia pergi ke sini, dia sedang dengan si Anu ya. misalnya. Nah, membanding-bandingkan itu membuat dia menjadi insecure. Nah, insecure inilah yang Hmm, membuat dia ngerasa nggak sepadan. Aku kok nggak bisa seperti itu ya? Aku pengen tapi nggak mampu misalnya. Itu bisa memicu tuh anxiety. Jadi comparing itu pencuri kebahagiaan bener itu, Dok gitu.
Baru yang berikutnya Oke, yang oke. juga menyebabkan hal tersebut adalah tsunami informasi yang kita dapatkan dari internet dan media sosial dari gadget kita ini. Oke. Karena sekarang ini gampang kita scroll, gampang banget informasi itu masuk, dan otak kita ini nggak punya kemampuan menfilternya kalau kita nggak mengatur screen time sebaik mungkin, Dok. Dan yang terakhir juga Oke. yang bisa menjadi penyebab adalah fenomena yang kita sebut pubbing, Dok. Pubbing itu Paping. kepanjangannya ponsnabbing. Jadi mengabaikan orang yang sedang berinteraksi dengan kita karena matanya terpaku Tertuju kepada kepada phone. benar Handphone. kepada handphonenya. Nah, inilah yang kemudian memicu ya satu kondisi yang oleh WHO dibilang ancaman global di masa kini itu adalah loneliness atau kesepian. Banyak banget Iya. sekarang orang ini kesepian dan memunculkan kecemasan pada Hmm. akhirnya karena orang lebih attach ya dengan digital, dengan handphonenya. Sekarang sudah jarang orang itu eye to eye, heart to heart ketika berbicara, Iya. Dok, gitu. Iya. Jadi Iya. sepertinya ke depan perlulah kita mulai rindu mata yang menatap daripada jari yang mengetik, Dokter Fahmi. Alright. Wow. Kalimat yang sangat-sangat berarti, Dok. Ya, anak-anak sekarang ya, kalau dikasih gadget, mereka concentrate so much sampai yang Dokter Largo katakan itu, sampai mengabaikan interaksi dengan real human being, Dok. Berapa Betul. banyak orang yang terkena anxiety disorder itu sadar kalau dirinya itu bermasalah. Ya, jadi kalau laporan dari WHO bilang itu dari mereka yang punya mental disorder itu 30%-nya itu anxiety disorder, Dok, gitu ya. Jadi 1 dari 8 orang tadi itu punya. Tetapi sayangnya awareness tentang masalah ini itu masih belum cukup baik, apalagi kita di Indonesia ya. Kalau Hmm. misalnya ada kita cerita gitu ya ke orang tua, ke keluarga, aku kok kayaknya cemas ya, nggak bisa tidur, langsung diberikan petunjuk, wah kamu kurang berdoa, kurang beribadah, Iya. kurang beriman gitu ya. Jadi dihubungkannya ke entitas spiritual gitu ya. Hmm. Padahal ini kan suatu medical condition kok. Ada imbalance dari neurotransmitter di Ya. saraf otak yang memunculkan tuh munculnya anxiety disorder ini. Nah, kita terus-menerus sih, Dok, lagi coba untuk memberikan edukasi ya kepada masyarakat bahwa ini adalah suatu gangguan medis loh gitu ya. Dan Iya. ini ada tata laksananya. Mulai dengan self care terlebih dahulu, ada psikofarmaka, ada terapi-terapi stimulasi modulasi yang akan membantu pemulihannya. Berapa persen kira-kira orang yang mengalami anxiety disorder atau masalah kejiwaan lainnya yang tidak tahu bahwa dirinya itu bermasalah? Treatment gap-nya itu bisa sampai 50 sampai 75%, Dok, gitu. Jadi treatment gap itu untuk anxiety, untuk depression, untuk bipolar, schizophrenia itu bisa sampai demikian. Jadi di antara secara objektif data orang yang mengalami gangguan seperti itu dengan yang memang dia mencari pertolongan karena dia Hmm. aware dengan gangguannya. Itu kita Hmm. menyebutnya treatment gap. Ada nggak orang yang dibawa oleh keluarganya ke dokter Largo, terus dokter tanya masalahnya apa, dia bilang nggak ada, terus kenapa ke sini? Gitu. Apakah banyak Banyak, yang Dok. seperti itu? Nah, banyak, Dok, gitu ya. Denial atau memang insight-nya belum cukup baik. Tapi tentunya kan biasanya kita selain auto anamnesis juga melakukan allo anamnesis gitu ya. Nah, orang sekitarnya melihat kok ada perubahan ya pada sikap, perilaku, dan emosi dari anggota keluarga ini. Nah, dari situlah kita mulai tuh. Menurut papa kamu katanya kamu suka begini ya, ada gangguan seperti ini. Nah, dia mulai tuh memahami, oh iya ya ini mungkin alasannya. Nah, baru mulailah wawancara klinisnya dilakukan dan kita akhirnya bisa menemukan core problemnya apa Hmm. yang memunculkan anxiety disorder, Dok. Bagi penderita anxiety disorder, apakah ada self-help atau tips-tips yang bisa dilakukan oleh pasien sendiri untuk memperbaiki keadaan? Ya.
Benar sekali, Dok. Jadi ketika muncul anxiety disorder, kita lihat gejala-gejalanya kok ini gampang cemas, emosinya gitu ya, kemudian gelisah, nggak tenang, disertai dengan keluhan-keluhan di fisik yang mulai sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, itu sudah ada tanda dan gejalanya. Jadi datang ke profesional itu akan bisa dilakukan. Tetapi tentunya seperti juga gangguan penyakit medis lain, kita lakukan yang seperti Dokter Tony sampaikan tadi gitu ya, coba dulu untuk self care dulu nih, self help dulu gitu ya. Saya biasanya membaginya menjadi 4 langkah, Dok. Yang pertama validasi, yang kedua ventilasi, ketiga regulasi, dan keempat konsultasi. Jadi yang pertama adalah validasi dulu gitu ya. Jadi tidak apa-apa kita merasa cemas. Kita validasi, oke, saya lagi cemas, lagi khawatir, lagi gelisah. But it's okay to not be okay dalam satu waktu hidup kita kok gitu ya. Jadi penting memvalidasi karena banyak orang dia mengabaikan dan tidak memperhatikan ya emosi yang sedang dia rasakan. Jadi langkah pertama validasi. Baru langkah kedua adalah ventilasi, Dok. Ibaratnya kita berada di ruang tertutup yang jendela dan pintunya rapat gitu ya, pasti pengap sekali rasanya. Nah, ventilasi itu ketika jendela dan pintunya terbuka. Teknik melakukannya paling mudah dengan journaling, menulis di buku harian, menulis di diary kita, kirim WA ke nomor sendiri, bercerita dengan orang yang kita percaya, atau mendengarkan musik, lagu yang liriknya relate dengan apa yang sedang kita alami. Nah, itu adalah Hmm, bentuk ventilasi. Baru yang oke. ketiga, Dok, adalah regulasi. Jadi emosi yang valid tadi itu, yang kita coba ventilasikan, apa nih situasinya, itu perlu diregulasi agar tidak berlebihan dan tidak berkepanjangan. Beberapa Oke. teknik regulasi emosi, misalnya dengan teknik namanya teknik pernafasan, Dok. Orang kalau lagi cemas gitu ya, sering sekali itu nafasnya nggak beraturan, cepat dan pendek. Nah, Hmm, itu akan bikin oksigen ke otaknya itu menjadi kurang dan terpiculah hormon kortisol. Itulah hormon stresnya. Nah, mengatur pernafasan dengan sadar itu akan membuat oksigen masuk dengan cukup. Nah, paling mudah misalnya ada teknik nafas 4-7-8, Dok. Tarik nafas 4 detik dari hidung, tahan 7 detik, kemudian hembuskan perlahan dari mulutnya 8 detik. Lakukan 5-10 kali, nah itu akan membuat kita jauh lebih tenang, Dok, gitu. Karena oksigennya masuk tuh ke dalam tubuh kita dan didistribusikan ke dalam otak kita. Tapi kalau sudah coba tarik nafas dalam, hembuskan perlahan masih stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan ya, Dok, gitu ya. Mungkin selama ini kurang piknik tuh. Nah, berikutnya ada lagi teknik yang namanya teknik grounding, Dok. Jadi teknik grounding itu pada anxiety disorder, biasanya pikirannya tuh traveling kemana-mana, Dok. Ke masa lalu yang udah nggak bisa dirubah, ke masa depan yang belum tentu terjadi sehingga hmm, overthinking. Nah, ada teknik yang namanya teknik grounding. Itu membuat kita fokus here and now. Prinsipnya adalah menstimulasi 5 panca indera kita dengan apa yang ada di sekitar kita, Dok. Jadi pertama visual. Coba lihat 5 benda yang ada di dekat kita, tunjuk, fokus, dan sebutkan namanya. Baru yang kedua adalah taktil, perabaan. Pegang dengan telapak tangan kita 4 benda yang ada di sekitar kita, seperti apa permukaan dan teksturnya. Berikutnya auditorik, Dok. Dengarkan dengan telinga ada suara apa yang ada di dekat kita. Baru iya. berikutnya adalah olfaktorius, yaitu kita hirup aroma parfum atau lotion yang kita pakai, atau aroma makanan misalnya. Dan yang terakhir adalah gustatorik, Dok. Jadi masukin makanan dan minuman ke dalam mulut, dan fokus dengan rasanya, mindfulness jadinya. Itu yang Mindfulness. akan membuat kita jadi here and now, present moment. Itu akan Oke, mengurangi kecemasan yang kita rasakan, Dok. Nah, baru yang oke. terakhir adalah konsultasi tadi ya, Dok, ke Hmm, profesional kesehatan jiwa. Ada psikiater, oke. psikolog, gitu ya, konselor, semua punya kompetensi untuk membantu. Dokter Tony. Kalau curhat, kita orang ada masalah anxious, cemas, curhat sama teman, curhat sama keluarga. Itu apakah itu adalah cara yang baik untuk mengatasi kecemasan? Benar sekali, Dok. Itulah ventilasi tadi. Ventilasi. Dan benar, Dok. Dan kita sebagai orang yang dicurhatin belajar juga untuk menjadi pendengar yang empati ya, Dok, gitu. Kadang-kadang yang diceritain buru-buru ngasih nasihat, buru-buru Iya, ngejudgment atau ngebandingin, aku dulu begini, papa dulu nggak gini. Wah, itu kita dengarkanlah ya. kisahnya. Kadang-kadang yang dicurhatin itu bukan orang yang tepat.
Jadi judgmental atau lecturing, kasih advice yang Benar, sebenarnya tidak diperlukan untuk orang yang mengalami kecemasan gitu ya, Dok. benar dok, benar Terus dok. terus kapan seseorang yang cemas itu yang terakhir ya perlu ke dokter atau ke dokter psikiater, ke dokter jiwa? Ketika kecemasan itu sudah memberikan penderitaan yang berkepanjangan gitu ya. Kemudian ini sudah mulai mengganggu fungsi dan produktivitas dan relasi dengan orang lain. Itulah tanda-tandanya bahwa ini harus secepatnya untuk mendapatkan penanganan dari profesional. Datang ke Ya. psikiater langsung oke, datang ke psikolog boleh, ada konselor, dokter umum yang terlatih, social worker, semua masing-masing punya kompetensi dan kapabilitas untuk bisa menolong, dan kami bekerja secara sinergis kolaboratif, bisa saling merujuk satu dengan yang lainnya ketika dibutuhkan kompetensi yang lebih. Begitu, Dok. Di Indonesia itu apa masih ada stigma kalau orang pergi ke dokter psikiater dianggap gila gitu? Apakah masih ada stigma seperti itu atau pergi ke psikiater adalah sama seperti pergi ke dokter tulang begitu? Bagaimana? Iya, Dok. Jadi masih ada seperti itu, Dok, gitu ya. Tetapi meskipun sudah semakin terkikis ya, jadi sudah mulai semakin banyak orang yang aware bahwa kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. No health without mental health. Kalau pasien anxiety disorder itu penanganan dari dokter psikiater secara garis besar itu bagaimana, Dok? Pertama, kita akan melakukan assessment, dok. Ada Iya. wawancara klinis yang terstruktur untuk menegakkan diagnosis. Bila diperlukan, kita akan melakukan tes psikologis. Contohnya adalah tes MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Kita akan melihat mental capacity-nya dan berbagai simptom yang dia rasakan. Setelah diagnosis ditegakkan, barulah kemudian kita masuk ke treatment. Treatmentnya yang pertama adalah psikofarmaka, yaitu ada obat anti-anxiety, anti-depression. Nah, ini biasanya kombinasi dua obat ini akan sangat bermanfaat dengan cepat menstabilkan neurotransmitter sehingga gejala cemasnya itu bisa jauh berkurang dan yang bersangkutan kembali bisa berfungsi dalam hidupnya. Yang kedua Hmm. itu adalah psikoterapi, yaitu talk terapi, terapi dengan berbicara. Dia ada 3 level, dok. Yang pertama adalah psikoterapi yang suportif untuk menguatkan mental, melatih berbagai teknik manajemen stres sehingga kapasitas mental lebih baik. Yang kedua adalah Oke. reedukatif psikoterapi. Ini contoh yang paling populer namanya CBT, dok. Cognitive Behavior Behavior Therapy. therapy. Jadi merubah irrational thinking, mindset kita menjadi hal yang lebih rasional dan lebih positif. Baru yang ketiga adalah psychodynamic psychoanalytic. Itu melihat ada akar pahit di masa lalu, ada inner child yang terluka Hmm. yang belum tuntas, pengalaman-pengalaman trauma-trauma psikologis yang belum terselesaikan. Nah, itu kita akan telusuri perlahan-lahan dan bantu yang bersangkutan melewatinya. Kemudian, dok, ada terapi baru yang cukup modern yang kita sebut terapi stimulasi modulasi. Yang pertama itu Oke. namanya adalah TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi kita akan tempel di kepalanya koil dan kita berikan gelombang elektromagnetik untuk menstimulasi sel saraf otaknya sehingga terjadi neurogenesis, neuroplasticity, dan itu yang akan membuat gejala-gejala cemasnya itu akan berkurang. Baru terapi stimulasi modulasi yang lain namanya neurofeedback. Jadi dia akan dipasang elektrode, kita akan lihat brain wave-nya atau gelombang otaknya, dan kemudian kita akan latih yang bersangkutan agar gelombang otaknya bisa stabil. Ada gelombang delta, alfa, theta, beta, itu akan dilatih kembali. Ketika sudah stabil, itulah yang membuat kondisi mental emosional termasuk anxiety disorder-nya bisa berkurang dan hilang. Hmm. Jadi Oke. cukup lengkap, dok, gitu ya Ya, ya. penanganannya. Dulu saya ingat waktu saya junior dokter itu ada Ya, terapi yang pasiennya dibius terus di shock itu terapi apa itu ya? ya itu namanya ECT, dok, ECT ya, ECT. elektrokonvulsif terapi, ya terapi Ya, kejang ya. listrik ya. Ya, itu biasanya untuk pasien skizofrenia yang refrakter dengan obat-obatan atau depresi berat dengan suicide, tentamen suicide, ya itu kita biasa lakukan juga gitu ya, ECT. meskipun sudah lebih jarang ya sekarang ini, dok. Gitu. Bukan untuk anxiety disorder. Tidak, bukan, Tidak. bukan. Dia Oke, bukan oke. indikasi untuk ECT. anxiety disorder. Ya, ingat saya anxiety. Apakah anxiety disorder ini bisa disembuhkan? Sembuh total tanpa obat, tanpa terapi, normal kembali.
Benar dok, recovery is possible, memungkinkan, ada harapan. Orang yang punya anxiety disorder itu bisa kemudian pulih lagi. Langkah pertama yang perlu diatur adalah mengubah pola hidupnya. Pola hidup sehat bagusin banget dok, gitu ya. Starting dengan makanan, gitu ya. Nutrisi itu penting untuk persarafan di otak, gitu. Jadi nutrisi, makanan yang sehat, hindari makanan-makanan yang mengandung penyedap, pengawet, makanan instan, itu akan sangat baik. Baru yang kedua, Oke, exercise. 30 minute exercise every day itu akan ngebantu banget endorfinnya keluar dan itu akan bikin ya. juga kondisi mentalnya akan baik, anxiety-nya akan berkurang. Kemudian tidur, Dok. Wow, Tidur itu oke. harus cukup quantity and quality-nya dan hindari screen time 1 jam sebelum tidur gitu ya. Itu lampu dimatikan juga supaya hormon tidur yaitu melatonin bisa keluar. Oke, Dokter Largo, penjelasannya sudah sangat komprehensif dan sangat bermanfaat. Berikutnya, saya akan sebutkan 10 statement, fakta atau mitos. Nanti saya minta Dokter Largo untuk kasih komentar, ini fakta, mitos, atau separuh fakta, separuh mitos dengan penjelasan singkat. Oke, Ready? ya. Gangguan kecemasan hanya mempengaruhi pikiran, tidak berhubungan dengan gejala fisik, fakta atau mitos. Mitos dok, karena gangguan kecemasan itu bukan hanya di pikiran, tapi juga di perasaan dan juga di fisik. Ada yang kita kenal dengan reaksi psikosomatis tadi dok. Somatis. Dan itu harus diperhatikan ya pada orang yang mengalami gangguan cemas. Jadi bukan cuma di pikiran, tapi juga di kondisi fisiknya. Orang yang mengalami kecemasan tidak bisa menjalani kehidupan normal. Fakta atau mitos? Ya, setengah-setengah dok, karena ada beberapa orang yang high functioning. High functional itu dia berusaha untuk bisa normal, tetapi butuh effort yang besar sehingga kelelahan sekali. Dan sebagian Oke. lagi, gara-gara gangguan kecemasannya, itu membuat dia nggak bisa berfungsi dan produktif dalam hidup sehari-hari. Oke, jadi separuh fakta, separuh mitos. Rasa cemas adalah reaksi normal terhadap stres. Fakta atau mitos? Itu fakta, Dok. Jadi yang Ya. namanya cemas itu memang adalah bagian dari emosi kita. Ya, itu karena ada stresor situasi tertentu atau karena kita khawatir tentang hal-hal yang mau kita kerjakan. Bagaimana kita mengelola kecemasan itu yang akan menentukan bagaimana ke depannya Oke. kondisi kesehatan mental kita. Jadi sekali lagi cemas itu belum berarti adalah penyakit ya. Itu adalah Betul, Dok. reaksi yang bisa normal juga. Orang yang memiliki gangguan kecemasan bisa menjalani hidup mereka dengan baik kalau diobati. Fakta atau mitos? Fakta dok, jelas. Jadi karena gangguan kecemasan ini adalah medical condition, kondisi medis, dan memang sudah ada tata laksananya yang baik, holistik, untuk membantu agar mereka bisa pulih sempurna dan bisa beraktivitas dengan baik lagi dok. Cognitive Behavioral Therapy, CBT, adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi kecemasan. Fakta atau mitos? Fakta dok, gitu ya. Jadi itu adalah teknik psikoterapi, merubah irrational thinking kita. Tetapi Oke. perlu berkolaborasi terus ya dengan dokternya. Apakah selain CBT kita memerlukan juga tambahan modalitas terapi lain seperti psikofarmaka? Karena biasanya tanpa psikofarmaka terlebih dahulu, CBT-nya sulit itu untuk dilakukan. Oke, Jadi baik. biasanya kita kombinasi dok. Kecemasan bisa menyebabkan gejala fisik seperti sakit kepala, jantung berdebar-debar, atau sesak napas. Fakta atau mitos? Fakta dok, jadi kalau kita cemas itu bagian prefrontal cortex kita itu mengirimkan sinyal ke amigdala. Itu adalah pusat emosi dan dihasilkanlah kortisol, hormon stres, noradrenalin. Yaitu yang akan membuat sensasi di fisik seperti denyut jantung berdetak lebih kencang, nafas menjadi pendek, kemudian otot-otot di leher dan kepala menjadi lebih tegang, asam lambung naik sehingga gejala-gejala fisik pun dirasakan. Berikutnya, menghindari situasi yang memicu kecemasan adalah cara terbaik untuk mengatasi gangguan kecemasan. Fakta atau Ya, mitos?
Ya, 50-50 ya, karena Ya. itu adalah langkah pertama. Jadi mengatasi kecemasan itu biasa saya singkat dengan 4A, Dok. A yang pertama adalah avoid, hindari. Benar tuh, harus dihindari kalau bisa. Tapi ada langkah kedua, alter, mengurangi tingkat stresornya dengan priority management, time management, delegasi tugas, berani berkata tidak kalau rasanya sudah overwhelmed gitu ya. Baru yang ketiga, adapt, beradaptasi tuh dengan cemas itu. Boleh kita cemas di kantor ataupun di sekolah, di kampus, tapi kita tetap bisa menjalankan hobi kita yang menyenangkan hati kita. Baru yang terakhir adalah acceptance, menerima dengan ikhlas bahwa Tuhan bukan cuma ngasih kebaikan, kebahagiaan, ketenangan, tapi kadang-kadang Dia kasih permasalahan cemas ini untuk membuat kita bertumbuh dan lebih matang lagi dalam hidup ini. Stresor itu perlu dihindari atau desensitization. Jadi Ya, dikasih perlahan dikit-dikit sampai akhirnya terbiasa dengan keadaan yang membuat stres. ada beberapa stresor yang harus dihindari, Dok. Misalnya Uh, gitu ya, ada perilaku-perilaku yang mengganggu kesehatan misalnya gitu ya. Main game terlalu lama gitu ya, atau oke oke merokok, oke. minum alkohol gitu ya. Atau memang kita toxic relation ya, kadang-kadang harus dihindari juga Oh, itu, Dok gitu ya. Sehingga kita tidak kemudian menjadi down akibat iya iya. dampak dari toxic relation itu misalnya. Itu avoid ya. Tetapi setuju seperti yang Dokter Tony sampaikan, beberapa hal yang mungkin memicu kita untuk stres, misalnya pada fobia ya dok, Ubia. fobia ketinggian atau fobia terhadap benda-benda tertentu. Kita bisa lakukan yang dokter Tony sampaikan, desensitasi, atau yang lebih lengkapnya adalah systematic desensitization. Jadi Oke. secara bertahap dipaparkan terhadap sumber yang memberikan efek kecemasan tersebut. Oke, berikutnya minum alkohol atau merokok bisa membantu mengatasi kecemasan. Fakta atau mitos? Mitos lah gitu ya, itu adalah temporary relief gitu. Memang sesaat itu kita menjadi tenang, tapi dia tidak menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Malah bisa membuat konsekuensi yang negatif di kemudian hari kalau terus-menerus dilakukan. Oke, dulu ada film-film lama ya dok, yang Nah, menunjukkan rumah sakit jiwa itu pasiennya disuruh ngerokok. Apakah dulu itu caranya begitu atau tidak begitu dan sekarang sudah berubah? ya dulu begitu dok gitu karena memang addiction kepada nikotin tuh kuat banget dan menurut mereka itu menenangkan. Tapi ternyata itu mitos ya dok gitu ya. Ya, Ada banyak cara modalitas yang lain kok untuk memberikan efek ketenangan kepada pasien selain dari rokok. oke baik. Berikutnya yang terakhir, anxiety disorder bisa terjadi tanpa pemicu yang jelas. Fakta atau mitos? Fakta dok, jadi pemicu itu kan bisa dua, bisa eksternal, bisa internal. Eksternal tuh real gitu ya, hal yang memang bikin kita cemas dan itu berkelanjutan. Tetapi bisa juga internal tadi, kalau kita punya luka psikologis, ada akar pahit, ada luka batin yang belum selesai, dan sometimes itu bisa ke-trigger karena peristiwa-peristiwa tertentu dalam kehidupan kita. Oke, oke, Dok. Terima kasih banyak, Dok. Mengembalikan saya pada interest saya terhadap psikiatri dulu. Ya, dok. Ya, kita sudah berdiskusi panjang lebar tentang anxiety disorder. Ya, untuk sahabat sehat yang mungkin bisa lupa apa yang kita bicarakan malam hari ini, mungkin Dokter Largo punya take home message, pesan-pesan yang singkat, jelas, dan bermanfaat, terutama bagi penderita anxiety disorder. Silakan dok, take Terima home kasih message. Dokter Tony. Saya biasanya take home message-nya pakai sulap boleh ya dok? Karena saya Boleh, boleh. pesulap ini. Oh iya, iya, iya. Silakan dok. Jadi orang yang mengalami anxiety disorder itu seperti kain yang warna hitam ini. Hidupnya kayak gloomy, gelap, tidak punya masa depan. Kok seperti ini ya kehidupanku, gelisah setiap saat, nggak bisa tidur. Tapi kita tadi belajar sama-sama bahwa anxiety disorder itu adalah gangguan medis yang sangat kita kenali dan bisa dipulihkan gitu ya. Lakukan berbagai teknik tadi. Validasi emosi kita, ventilasi, belajar teknik regulasi, dan jangan lupa konsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Sehingga kehidupan kita yang seperti kain warna hitam tadi bisa berubah dok menjadi Wah, warna yang indah ini. Nah, seperti inilah seharusnya kehidupan kita kok gitu ya. Ayo, tetap gembira ya karena hati yang gembira adalah obat bagi obat. kita. Amin.
Oke, terima kasih banyak Dokter Largo Gambaran atas waktunya dan informasi ini sangat berguna bagi semua sahabat sehat. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat narasumber kita yang luar biasa. Oke, bagi sahabat sehat yang nonton podcast ini, saya ucapkan terima kasih. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri perbincangan kita sampai di sini. Tapi jangan lupa untuk nonton bincang-bincang berikutnya, podcast kesehatan Dr. Tony Setiobudi. Bye-bye.